dengan memandikan, prinsipnya dari distal ke proksimal, karena tujuannya mengalirkan darah kembali ke jantung, membantu vena untuk kembali ke jantung, ya. Karena kalau vena itu kan hanya pakai katup, beda dengan nadi. Kalau nadi kan dia ada pompa dari jantung, jadi alirannya kan lebih mudah dibanding vena. Jadi kita dari distal ke proksimal, kita mulai dulu, tetap kontrak ya. Apalagi kalau ibu kan ajak ngobrol gitu ya, atau dinyanyikan, diajak bukan diskusi ya, ngobrol lah ya, buat bonding. Tangan dulu, tangan. Ya, kemudian telapak tangan, kemudian istilahnya macam-macam. Ini ada yang diurut begini, ada yang gerakan memerah, jadi dipencet-pencet begini, kemudian ada yang digulung begini. Nanti lihat lagi banyak videonya ya. Kita milih salah satu aja. Boleh. Itu biar apa? Tiga-tiganya juga boleh. Biar habis akhir. Melancarkan sirkulasi intinya pijat bayi itu ya. Berarti sebelum dimandiin dipijit. Sebelum mandi, karena nanti kan suka pakai baby oil atau lotion, biar kalau mandi kan dia larut, terus udah, jadi lebih enak. Gitu ya, bisa begini, diurut atau digulung. Digulung ya. Kemudian yang kiri, bisa jadi mungkin beberapa kali, 3-5 kali ya, tergantung kekuatan bayinya. Kemudian yang kiri juga. Kemudian sama aja gerakannya, diurut ya, memerah, diperah begini, kemudian digulung. Kemudian kaki, nah yang bagian tubuhnya tetap ditutup ya, kaki aja sama jari kaki, kemudian telapak kaki, kemudian sama lagi diurut ya, kemudian diperah. Di bayi beneran nangis ya? Kalau dia nyaman enggak? Kalau saya pijat anak saya enggak nangis, karena kan ini ibunya ya, dengar suaranya, lihat mukanya gitu kan. Kalau dukun bayi atau orang lain mungkin bisa jadi nangis. Anak-anak saya kalau sama anak pertama aja sih yang sama dukun bayi, yang kedua dan ketiga enggak lagi, karena kan masih ikut orang tua waktu anak pertama, jadi masih disarankan pakai dukun bayi. Tapi begitu pertama kali dipijat dia nangis, terus bapak saya yang stop, berarti si anak ini nggak nyaman. Jadi jangan diteruskan, gitu ya. Dengan ibu latihan kan bisa kita. Terus nanti ibunya diajarkan, atau paling tidak nanti buat anak-anak Anda sendiri kan ya. Oke, diperah, kemudian digulung. Yang satu juga jari kakinya, telapak kaki ya, kemudian dipijat lagi. Kemudian digulung. Baik, ekstremitas sudah, sekarang kita ke dada. Di dada itu ada dua gerakan paling tidak, ada butterfly sama lingkaran. Lingkaran tuh begini ya, berapalah, 8 kali boleh, tergantung kekuatan bayinya. Lembut, jangan terlalu kencang nanti dia sakit ya. Kemudian butterfly, nah begini. Kemudian bagian perut itu prinsipnya adalah mengalirkan feses atau udara ke rektum sehingga bisa lebih mudah dikeluarkan ya. Jadi arahnya dari mana? Atas ke bawah mana? Kanan kiri? Kiri ke kanan. Kanan bayi, kiri bayi? Kiri kita ke kanan. Kanan bayi. Kanan bayi. Iya, Berarti arahnya dari kanan bayi. Sesuai dengan arah kolon ya. Ascendant, transversum, descendant. Berarti arahnya ke sana. Ada bulan matahari, ada setengah lingkaran. Jadi kalau setengah lingkaran begini, ingat ya, berarti dari kanan bayi begini ya, misalnya 3 kali, kemudian begini. Ini namanya bulan
sinar matahari ya, 3 kali misalnya. Nah kemudian I love you, gerakan I love you tuh iya benar, ILU ya. Tergantung. Kalau dari palpasi misalnya rabaan kita itu fesesnya banyak yang di descendant atau di ascendant, kita boleh pakai. Misalnya kalau banyak kan di ascendant berarti begini, I-nya ke atas, jangan turun ya, nanti balik lagi kan ke atas. I love you, makanya yang pijet ibu kan. Kalau dukun bayi bilang I love you kan nggak mungkin. Ngapain ya? Atau terapis bilang I love you, nanti setiap bayi dibilang I love you sama dia kan. Jadi ibunya sambil kontak mata ya, I love you. Atau kalau di kolon descendant misalnya pupnya lebih banyak di sini, rabaannya kita bisa begini Langsung. ke bawah ya, love you. Iya ada palpasi keras. Tapi kalau bayi baru lahir sepanjang dia minum ASI nggak ada masalah pencernaan. Tapi kalau dia minum susu formula, ingat ya, susu formula itu bisa lebih kental, jadi dan dia ada sisanya, dan sisanya itu bisa bikin feses keras. Gitu. Oke, sudah perut, kemudian belakang, back, tengkurap, salah satu kepala ke arah sisi ya. Kalau begini nanti nggak napas dia, ke arah satu sisi. Nah. Enggak nafas itu. Oh, kebablasan. Jadi gerakannya juga beraneka ragam, paling tidak untuk melancarkan sirkulasi dan juga membuat nyaman ya. Ada yang begini dulu, ya. Kemudian intervertebrae, bisa dibuat sirkular intervertebrae. Begini ya, atau begini ya, intervertebrae di samping kanan kiri vertebrae ya, begini. Iya enak dipijat begini, kita aja enak apalagi bayi ya. Kebalik, salah pijatnya. mungkin terlalu kencang atau dia nggak nyaman ya, jadi dihentikan. Kalau waktu pijat bayi dihentikan, kalau bayi nangis hentikan dulu buat dia nyaman, baru lanjut lagi. Kalau tidur berarti nyaman. Iya, kalau tidur nyaman berarti. Terus begini, buat dirap buat yang terakhir. Oke. Terus terakhir kepala. Kepala itu kita buat apa ini? Garis wajahnya naik. Jadi senyum dia, nggak ke bawah. Kalau ke bawah kan jutek jadinya kan. Ke atas. Alisnya dulu. Bawah mata. Bisa diurut, bisa di apa namanya, Tetap lah ya. Bisa juga kemudian di bawah mulut. Ada juga yang pijat dengan telinga ke belakang gitu ya. Ada juga yang kepala, tapi kepala nggak disarankan sih, nggak usah dipijat, nggak apa-apa, muka aja ya. Iya karena masih empuk. Sudah Masih ada selesai. penumpukan gitu. Nanti lepas sendiri, nggak ada masalah, nggak perlu dipijat. Selesai. Yeay.